Kitab Kejadian pasal 45. Yusuf memperkenalkan diri. Yusuf pun tidak sanggup lagi menguasai dirinya di hadapan semua yang berdiri di dekatnya. Dia berseru, "Semuanya, pergilah dari hadapanku." Ketika tidak ada lagi orang yang berdiri di dekatnya, Yusuf pun mengungkapkan diri kepada saudara-saudaranya. Lalu dia menangis sekeras-kerasnya sehingga terdengar oleh orang-orang Mesir dan seisi istana Fir'aun. Setelah itu, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Apakah ayahku masih hidup?" Namun saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya karena mereka ngeri terhadapnya. Oleh sebab itu, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Ayo, mendekatlah kepadaku." Mereka pun mendekatinya. Kemudian dia berkata, "Akulah Yusuf, adikmu, yang telah kalian jual ke Mesir. Sekarang janganlah bersedih atau murka terhadap dirimu sendiri, sebab kalian telah menjualku ke sini. Sebab Allah mengutusku mendahuluimu untuk memelihara kehidupan. Karena kelaparan di tanah ini baru berlangsung selama 2 tahun, masih ada 5 tahun lagi masa yang di dalamnya tidak akan ada yang membajak maupun memanen. Sebab itu Allah mengutus aku mendahului kalian untuk kelanjutanmu di bumi ini dan untuk menjagamu tetap hidup melalui pembebasan besar. Jadi bukan kalian yang telah mengutus aku ke sini, melainkan Allah. Dia telah menjadikanku ayah bagi Fir'aun dan menjadi tuan atas seluruh rumahnya dan penguasa atas seluruh tanah Mesir." Yakub dan keturunannya pindah ke Mesir. "Cepat-cepatlah pergi kepada ayahku dan katakanlah kepadanya, 'Demikianlah kata anakmu Yusuf, Allah telah menjadikanku tuan atas seluruh Mesir. Datanglah kepadaku, jangan berlambat-lambat. Engkau akan tinggal di tanah Goshen, dan engkau akan dekat denganku, engkau dan anak-anakmu, dan anak-anak dari anak-anakmu, dan kawanan kambing dombamu, dan ternakmu, dan segala yang engkau miliki. Di sana aku akan memelihara engkau karena masih 5 tahun lagi kelaparan ini. Jangan sampai engkau, seisi rumahmu, dan segala milikmu masuk dalam kemiskinan. Lihatlah, mata kalian sendiri melihat. Begitu pula mata adikku Benyamin, bahwa mulutkulah yang mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada ayahku tentang segala kemuliaanku di Mesir dan tentang segala yang telah kalian lihat. Kalian harus membawa ayahku kemari secepatnya." Kemudian Yusuf merangkul leher Benyamin, adiknya, dan menangis. Benyamin pun menangis pada leher Yusuf. Lalu dia mencium semua saudaranya sambil menangis pada mereka. Setelah itu, barulah saudara-saudaranya berbicara dengannya. Ketika berita ini terdengar di istana Fir'aun bahwa saudara-saudara Yusuf datang, di mata Fir'aun maupun hamba-hambanya hal ini menggembirakan. Karena itu Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, lakukanlah ini. Bebanilah binatang-binatangmu dan pergilah. Kembalilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu beserta seisi rumahmu, lalu datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kepadamu apa yang baik dari tanah Mesir, dan kamu akan makan apa yang terbaik dari tanah ini. Sekarang kamu diperintahkan untuk melaksanakan ini. Bawalah bagimu kereta-kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Bawalah ayahmu dan datanglah kemari. Jangan merasa sayang dengan barang-barangmu, sebab apa yang baik dari seluruh tanah Mesir ini adalah milikku." Anak-anak Israel pun melaksanakannya. Lalu Yusuf memberikan kereta-kereta kepada mereka sesuai dengan perintah Fir'aun dan memberikan bekal untuk perjalanan mereka. Kepada mereka semua masing-masing diberikannya sebuah pakaian ganti. Namun untuk Benyamin dia memberikan 300 keping perak dan 5 pakaian ganti. Untuk ayahnya dia mengirimkan ini,
10 keledai jantan yang dibebani dengan barang-barang bagus dari Mesir, dan 10 ekor keledai betina yang dibebani dengan gandum dan roti, dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian Yusuf melepas saudara-saudaranya dan berangkatlah mereka. Dia berkata kepada saudara-saudaranya, "Jangan bertengkar dalam perjalanan." Jadi mereka berangkat dari Mesir dan sampai kepada ayahnya di tanah Kanaan. Lalu mereka bercerita kepadanya, "Yusuf masih hidup. Sesungguhnya dia adalah penguasa atas seluruh tanah Mesir." Akan tetapi hatinya tetap dingin karena dia tidak mempercayai mereka. Ketika mereka menceritakan kepadanya segala perkataan Yusuf yang telah disampaikannya kepada mereka, dan ketika dia melihat kereta-kereta yang dikirimkan oleh Yusuf untuk membawanya, bangkitlah semangat Yakub ayah mereka. Lalu Israel berkata, "Sudah cukup, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi dan melihatnya sebelum aku mati."